Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi ini, subuh ini, di hari ke-21 di bulan suci Ramadan ini, kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini, yang insyaallah dinaungi dan dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Abrar rahimakumullah. Jika kita mencintai seseorang, jika kita menyayangi seseorang, maka tentunya kita ingin memberikan kepada orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi itu sesuatu yang terbaik untuk orang yang kita sayangi, kita cintai itu gitu. Kalau kita menyayangi, mencintai anak kita, maka kita berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Atau kita mencintai pasangan kita, maka kita berusaha memberikan yang terbaik kepada pasangan-pasangan kita, sehingga kita ingin kebaikan kepada orang yang kita cintai itu gitu. Dan ketahuilah bahwa tidak ada yang seberapapun cinta kita kepada seseorang, seberapapun cinta kita kepada anak kita atau pasangan kita, itu tidak akan bisa mengalahkan cintanya Allah kepada hambanya. Seberapapun, sebagaimanapun kondisi hambanya, Allah tetap mencintai dan berusaha dan sangat berkeinginan untuk memberikan atau hambanya itu, ciptaannya itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, dalam rangka untuk supaya hamba-hambanya itu, dalam hal ini manusia itu bisa bahagia dan di dunia dan di akhirat, Allah mencurahkan berbagai kenikmatan yang di mana kenikmatan yang paling agung, yang paling penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicurahkan untuk kepada kita manusia dan jin juga adalah yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk manusia di dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Kemudian kenikmatan yang kedua, kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah diturunkannya, diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sebelumnya sempat saya singgung pada pertemuan sebelumnya di Nuzulul Quran, ayat pertama di dalam surah Al-Kahfi yang kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca sering-sering, terutama di hari Jumat. Di dalam surat Al-Kahfi, pembuka surat Al-Kahfi itu disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Pujilah Allah, pujilah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebuah kitab, sebuah pedoman yang di dalamnya itu tidak ada sedikit pun cacat. Iwaj itu artinya bengkok atau kekurangan yang sangat sulit untuk ditemukan. Iwaj itu. Jadi kalau kekurangan yang sangat kecil itu disebut dengan iwaj. Nah, itu tidak akan menemukan itu.
Di dalam Al-Quran itu engkau tidak akan menemukan sekecil apapun cacat itu. Dan kemudian ditegaskan dengan qayyimah, sungguh sempurna. Nah sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud cintanya kepada kita menurunkan dua kenikmatan teragung ini di antara kenikmatan-kenikmatan lain. Yang paling besar adalah dua ini, yaitu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dua nikmat ini, Al-Quran dan Rasulullah SAW ini adalah kenikmatan yang paling besar, yang bukan yang mengatakan bahwa ini adalah kenikmatan terbesar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembalikan kepada pernyataan saya di awal tadi, seandainya kita mencintai seseorang kemudian kita memberikan yang terbaik kepada yang kita cintai itu, kemudian yang kita cintai itu mengabaikan apa yang kita cintai, apa yang kita berikan, padahal menurut kita itu adalah yang terbaik untuk dia. Kira-kira bagaimana perasaan kita gitu ya? Bagaimana perasaan kita, bagaimana kecewanya perasaan kita kalau kita memberikan yang terbaik kepada anak kita atau pasangan kita atau siapapun yang kita cintai, kita cintai, kemudian yang kita berikan itu mengabaikan. Tentu kita akan sangat kecewa ya. Nah, sekarang kita bayangkan ya, bagaimana kira-kira yang dialami. Kita mungkin bisa bayangkan bagaimana apa yang perasaan yang dihadapi oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berusaha menyampaikan petunjuk-petunjuk, pedoman-pedoman untuk kebahagiaan umatnya, kemudian dalam bentuk Al-Quran ini dan dalam bentuk perilaku ucapan-ucapan beliau itu, kemudian kita sebagai umatnya tidak menghiraukannya. Ini juga disebut di dalam lanjutan dari ayat itu, ayat Al-Kahfi itu, yang menyatakan bahwa bagaimana perasaannya Nabi Muhammad ketika umatnya itu mengabaikan seruannya gitu. Disebutkan di sini, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka bakhi'un nafsak, maka seolah-olah engkau itu akan membinasakan dirimu. Saking beratnya, saking saking sayangnya Nabi kepada kita ya. Sehingga seolah-olah Nabi itu merasa ingin dijatuhkan bencana itu, musibah itu kepada beliau. Karena apa? Karena ala atharim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Karena mereka enggak mau mempercayai atas berita, atas informasi, atas petunjuk-petunjuk yang beliau sampaikan. Di ayat yang lain Allah menyebutkan bagaimana curhatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul, ya Rabb, inna qaumi, ya wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ittakhadha ala Quran, menganggap menjadikan Quran ini yang sebagai wujud cinta Allah, cintamu kepada hamba-hambamu ini, wujud tertinggi dari hambamu ini, mahjuro, sesuatu yang diabaikan. Dan ini kita mungkin menganggapnya, kita membaca Al-Quran, kita mungkin orang lagi membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, kita bahkan mungkin tidak perhatian, mungkin ngantuk, kita mungkin bosan gitu. Padahal itu adalah kenikmatan yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita gitu. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia karena Al-Quran itu.
Sehingga misalkan Al-Quran diturunkan kepada di bulan Ramadan ini, maka bulan Ramadan ini menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril itu menjadi mulia karena membawa Al-Quran ini kepada Nabi. Malaikat Jibril itu mendapat julukan Ruhul Amin itu karena berkatnya Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang termulia. Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran ini kepada umatnya pun akan menjadi khairul ummah kalau mengikuti dan dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran ini. Sehingga sangat harus kita sadari bahwa Al-Quran ini dan nabinya itu merupakan kenikmatan yang terbesar yang harus sangat kita paling kita syukuri, sehingga kita harus mengenal gitu ya, berakrab-akrab dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW. Dan tidak ada batasnya kita mendekat dengan Al-Quran dan Nabi ini, tidak ada batasnya, walaupun puluhan tahun, beratus buku, beratus kajian, bacaan yang kita coba pelajari tidak akan pernah cukup untuk bisa mengenali, memahami secara penuh Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Ini nah ini indahnya Al-Quran ya. Kita baca surat Al-Kahfi itu, ketika di awal pembuka suratnya itu mengatakan dua kenikmatan terbesar ini, dua kenikmatan yang diberikan Allah, yaitu Al-Quran dan Rasulullah SAW. Yang duanya ini adalah wujud cintanya Allah kepada kita. Di dalam penutup surah Al-Kahfi ini sangat seimbang, dikatakan, saya baca dua ayat penutup. Di sini disebutkan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya bahru, lautan itu kamu jadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku. Seandainya seluruh lautan ini kau jadikan tinta untuk menulis, mempelajari kalimat-kalimat Allah, sungguh lanafidal bahru, maka pasti habislah lautan-lautan, semua lautan itu, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kamu selesai menuliskan, mempelajari kalimat-kalimat Allah itu, kalimat Tuhanmu itu, walaupun ditambahkan lagi lautan itu seperti itu. Jadi lautan ini dijadikan tinta untuk menulis tidak cukup, ditambahkan lagi lautan sebanyak lautan yang ada di seluruh dunia ini tidak akan cukup. Jadi betapapun kita merasa saya ini sudah setiap hari sudah sering baca Al-Quran, di sini kalau di Al-Abror ini setiap Sabtu ada kajian tafsir Al-Quran yang seringkali juga peminatnya itu aja gitu ya, sedikit. Jadi mungkin bisa jadi karena kurang menarik, dan kemungkinan besar karena kita belum menyadari kenikmatan ini gitu, kenikmatan Al-Quran ini gitu. Dan kenikmatan Al-Quran ini, kenikmatan itu tidak akan dapat kita peroleh kalau kita nggak mendekat gitu. Kita mesti bersahabat dengan Al-Quran, kita mesti bersahabat dengan Rasulullah supaya kita mendapatkan kenikmatan itu, mendapatkan rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kita pelajari Al-Quran, kita pelajari bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana pribadi Nabi gitu. Nah, ketika kita bersahabat dengan Al-Quran, kita bersahabat dengan Rasulullah SAW, maka kita akan dapatkan itu, rahasia-rahasia itu. Bahkan bukan hanya selama di dunia, Al-Quran itu nanti dan Rasulullah itu akan menjadi syafaat, memberi syafaat di hari akhir nanti.
Hadisnya sudah sering kita baca, ayatnya sudah sering kita baca bahwa siapa yang bersahabat dengan Al-Qur'an nanti Al-Qur'an akan menjadi syafi'an beliau, penolong. Nah, kembali ke ayat yang tadi bahwa seberapapun lama, seberapapun banyak yang sudah kita baca, kita pelajari tentang Al-Qur'an ini, tentang baik yang tertulis di dalam kitab ini maupun yang diinstal. Saya sudah jelaskan bedanya anzala dengan nazzala ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Anzala itu adalah menurunkan secara sekaligus kepada abdihi, kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Al-Qur'anun natiq, Al-Qur'an yang berjalan. Ini adalah Al-Qur'an yang tertulis, yang kitab ini, dalam wujud kitab ini. Jadi ketika kita mendekat, mempelajari, bersahabat dengan Al-Quran dan Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan itu curahan-curahan rahasia-rahasia, rahmat-rahmat dari Allah dan Nabi-Nya. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, setelah menjelaskan bahwa seberapapun banyak, seberapapun lama kamu pelajari Al-Quran tidak akan cukup. Seberapapun lama, seberapapun banyak kamu mempelajari tentang sosok Nabi Muhammad SAW tidak akan cukup, tidak akan selesai, tidak akan ada finishnya. Gitu. Kemudian Allah di dalam surah Al-Kahfi ini menutup surah Al-Kahfi ini, surah yang sangat indah ini, dengan menegaskan Qul innama, walaupun ayat Al-Quran ini tidak terbatas, walaupun ditulis, dipelajari dengan seluruh lautan ini menjadi tinta dan ditambah-tambah terus, tidak akan cukup. Kemudian dikatakan Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah bahwa aku ini, Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti kalian. Manusia seperti kalian yang artinya bahan dasarnya itu sama. Nabi dan kalian semua, kita semua ini adalah sama-sama manusia biasa. Sehingga kalau kita mau mendekat, kita mau bersahabat dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Nabi, maka kita bisa mendekat itu. Karena Nabi Muhammad itu juga manusia yang berjalan, yang butuh tidur, butuh makan, butuh minum, secara basyariahnya sama. Hanya bedanya yuha ilayya, Allah menurunkan Al-Quran kepada aku. Al-Quran yang tidak terbatas tadi, yang walaupun ditulis dengan tinta sebanyak apapun lautan ditambah-tambah, itu yuha ilayya, diturunkan kepadaku, diwahyukan kepadaku. Maka ikutilah kedua ini, Rasul, Al-Quran dan Rasulullah ini, yang kemudian menunjukkan dua inti dari seluruh ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran dan Nabi itu adalah pada lanjutan ayat itu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahwa inti dari seluruh ajaran ini adalah, yang pertama adalah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Kalian ini semua nih, seluruh manusia itu ilahukum ilahu wahid. Seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ajaran utamanya adalah tauhid ini. Menegaskan, mengingatkan bahwa Tuhan itu esa, dan esakan Dia dalam segala perilaku kita. Dan kemudian faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang ingin berharap untuk menemui liqa'a rabbi, menemui Tuhannya dalam keadaan radhiyatan mardhiyah, ridha dan diridhoi oleh Allah, maka falyamal amalan sholihan, maka beramallah terus menerus amalan sholihan, amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik.
lakukan terus-menerus, tidak ada hentinya. Walaupun kesulitan apapun mesti dihadapi untuk beramal soleh ini. Wala yusyrik bi ibadati rabbih abada. Tapi ingat, amal-amal soleh itu harus diniatkan hanya untuk Allah. Allah nggak mau amal-amal kita ini diduakan, ditigakan kepada yang lainnya. Nah, ini adalah inti dari seluruh ajaran Nabi Muhammad yang dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini. Ajaran bagaimana kita beriman kepada Allah dan kemudian memperbanyak amal soleh dalam rangka untuk menemui Allah, liqa rabbih, menemui yang zat yang paling mencintai kita. Dan ini yang di pertengahan antara awal sampai akhir surat Al-Kahfi ini diceritakan kisah-kisah bagaimana Ashabul Kahfi, bagaimana Ashabul Kahfi itu bersedia sampai mengasingkan diri 309 tahun di gua. Dorongan liqa rabbi, untuk menemui zat yang paling mencintai dia. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam mau bersedia berjalan bertahun-tahun, bersusah payah hanya untuk menemui mencari ilmu, untuk menemui hamba Allah yang kata Allah memiliki ilmu yang dia tidak miliki. Dikisahkan di situ, walaupun aku mesti berjalan bertahun-tahun, hukuba itu bahasanya di dalam Al-Quran, hukuba itu berlarut-larut, aku akan tetap jalani. Semangatnya apa? Semangatnya ini liqa rabbi. Atau kisah berikutnya Dzulqarnain, beliau berlang-lang buana dari barat ke timur, kemudian ke seluruh muka bumi ini untuk menyebarkan kebaikan. Tujuannya untuk liqa rabbi. Nah, kalau kita ingin bahagia ketika kita menemui Tuhan kita nanti, karena semua ini pasti akan menemui. Cuman menemuinya dalam kondisi seperti apa gitu. Kalau kita ingin dipanggil oleh Allah dengan semputan, dengan panggilan sayangnya, seperti disebutkan dalam surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan kondisi radiyatan mardiyah, dengan kondisi rela dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan-golongan hambaku yang mencintai aku dan pasti aku cintai. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Surga itu wujud dari kasih sayang dan cinta Allah, kesuksesan kita sebagai hamba Allah adalah mendapatkan surga yang dimana surga paling tinggi itu adalah ketika kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di mana pada bulan ini diturunkan Al-Quran, kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Rasulullah, sehingga pada saatnya nanti ketika kita menemui Allah, kita bisa berada pada kondisi yang terbaik, pada kondisi yang husnul khatimah, dalam kondisi yang kita ridho dengan Allah dan Allah meridhoi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi sebagai nasihat, sebagai pesan, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.